Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan, bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Ya itu tadi pernyataan-pernyataan bahwa darurat militer hari ini sudah kita bisa tiadakan. Pertanyaannya mana darurat militer? Pak Sulaiman, siapa Ya, yang mengadakan darurat militer? Emang militer yang mengadakan darurat militer? Ya pelaksananya kan darurat militer kan tentara. Itu yang Anda Ya, salah. ya Penentu kedaulatan darurat militer itu adalah melalui presiden. Presiden itu presiden sipil. Jadi kalau kemudian yang disalahkan tidak terjadi darurat militer, itu ya presiden. Nah, kenapa militer yang tersinggung? Loh ya jelas Pak, kan ada darurat sipil. Ya memang ada darurat militer, kan itu. Pak Sulaiman, sejak kapan penentuan darurat militer itu adalah kejahatan? Lah, kan dibilang kejahatan, di situ dibilang. Ya sekarang saya bilang, darurat militer gagal. Emang itu kejahatan? Lah darurat sekarang dia bilang hari ini kita pertanyaannya mana ada darurat militer, kan itu masalahnya. Ya, kalau tidak ada darurat militer, ngapain militer tersinggung? Saya coba tengahin dulu nih. Karena begini. Militer itu bukan militer. Ya itu kan menuduh militer. Gini, Pak Sulaiman, karena kan dugaannya kan dugaan pencemaran nama baik, tapi pada akhirnya kan menjaga nama baik. Sorry Pak Sulaiman, begini. Pencemaran nama baik siapa Pak Sulaiman? Ya tentara Bapak salah tuh. Baik. Pak Sulaiman, saya mau bertanya nih. Karena kan sekarang dugaannya adalah pencemaran. Hanya warning saja pada kehidupan sipil ini, mohon maaf ya. Kita harus melihat ke depan, bukan posisi kita hari ini ya. Kalau posisi kita hari ini barangkali kita berharap TNI maju ya, menghabisi geng Solo dan lain sebagainya, tetapi kita tidak tahu nanti kehidupan demokrasi kita akan terganggu kalau seandainya TNI masuk di wilayah sipil seperti ini. Tapi kita baca dulu ya, ini kan hanya early warning menurut saya. Nih ya, tadi kita sudah dengar kan, dan Cyber TNI datangi Polda Metro ungkap dugaan pidana Ferry Irwandi ya, Komandan Satuan Cyber TNI. Coba bayangkan ya. Kita bacakan dulu lah. Komandan Satuan Cyber dan Siber Mabes TNI Brigjen Juintah Ombo Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin. Ada apa? Dia mengatakan kehadirannya itu untuk berkonsultasi dengan jajaran polisi di Polda Metro Jaya terkait adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi, kata Juinta di Polda Metro Jaya. Meski begitu dia belum menjelaskan secara rinci dugaan tindak pidana seperti apa yang diduga dilakukan oleh Ferry Irwandi itu. Nanti kan ada penyidikan, nanti biar kita lanjutkan, ujar dia. Luar biasa ya. Kemudian dia mengungkapkan rencananya untuk mengambil langkah hukum. Saat dikonfirmasi apakah sudah melakukan komunikasi dengan Ferry, dia menuturkan pihaknya telah mencoba menghubungi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum, ucap dia. Saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai Dansat Siber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa, katanya.
Oke, sobat era sekalian, ini menarik ya. Sementara Ferry Irwandi sendiri, Ferry Irwandi respon dugaan tindak pidana yang ditemukan TNI, saya belum tahu apa-apa. Tribunnews.com Jakarta, CEO Malaka Project Ferry Irwandi merespons terkait dugaan tindak pidana yang ditemukan Satuan Siber TNI ya. Saat dihubungi wartawan, Ferry Irwandi hanya memberikan jawaban singkat atas temuan TNI tersebut. Saya belum tahu apa-apa, ujar Ferry Irwandi. Ferry enggan berbicara lebih lanjut terkait langkah hukum yang akan dilakukan. Ya, bagaimana saya belum tahu apa-apa, ujarnya. Komandan Satuan Siber dan Sat Siber TNI Brigjen Juwinta Ombo Semiring menyambangi gedung promoter Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan hari ini ya. Pihaknya datang bersama Dan Puspom TNI, Kababinkum TNI dan Kapuspen TNI. Allahu Akbar. Kepada wartawan, Brigjen Juwinta menyebut maksud kedatangannya untuk konsultasi dengan Polda Metro Jaya. Sudah tadi ya. Dan Ferry Irwandi ini sendiri ya orang yang pendidikannya bagus kelihatannya ya. Hati-hati ya yang seperti ini ya. Oke, saya akan lihat ya dari sisi riwayat pendidikan Ferry Irwandi lulusan Australia yang analisis demo ricu 2025 di program Rakyat Bersuara ini ya. Riwayat pendidikan Ferry Irwandi merupakan perjalanan yang penting dalam membentuk karirnya sebagai konten kreator dan suara kritis di masyarakat. Ferry Irwandi dikenal bukan hanya karena kontennya yang kuat, tapi juga karena latar belakang pendidikannya yang menguatkan kredibilitasnya. Artikel ini membahas secara lengkap riwayat pendidikan Ferry Irwandi dan bagaimana pendidikan itu berperan dalam penampilannya di program Rakyat Bersuara di iNews pada Selasa 2 September 2025. Ferry Irwandi lahir dan besar di kota Jambi. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di daerah asalnya. Selama masa sekolah ia aktif dalam berbagai kegiatan termasuk seni yang turut mengasah kemampuan komunikasinya. Pendidikan di jenjang ini menjadi fondasi awal yang mendukung proses belajar Ferry hingga ke jenjang lebih tinggi. Pendidikan tinggi di STAN. Pada jenjang perguruan tinggi, Ferry memilih Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, sebuah institusi pendidikan tinggi yang fokus pada ilmu keuangan negara. Di STAN, Ferry mempelajari berbagai aspek tentang keuangan dan kebendaharaan negara yang kelak menjadi bekal karirnya sebagai pegawai negeri sipil sebelum fokus kepada konten kreator. Selain pendidikan formal, ia juga aktif di kegiatan seni yang memperkaya kemampuan komunikasi dan ekspresinya. Pendidikan pasca sarjana di Australia. Setelah menyelesaikan pendidikan di STAN, Ferry melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Central Queensland University Australia ya, sama dengan anak saya ya. Pendidikan di luar negeri ini memberikan pengalaman internasional dan wawasan yang lebih luas yang menambah kedalaman pemikirannya. Gelar magister yang diperolehnya adalah bukti dedikasi dalam meningkatkan kualitas diri dan memperluas ilmu pengetahuan. Riwayat pendidikan Ferry Irwandi memberikan dasar yang kuat bagi ia untuk mengartikulasikan ide dan analisisnya secara kritis serta terstruktur. Hal ini terlihat jelas saat ia tampil di program Rakyat Bersuara di iNews pada Selasa 2 September 2025. Dalam program tersebut, Ferry membahas secara mendalam tentang penyebab kerusuhan demo serta sikap aparat keamanan dan massa. Keras Ferry Irwandi, nggak usah ngomong soal makar, kalau pemerintah berjalan baik ini semua tak akan terjadi. Oke, saudara sekalian, apa yang ingin saya katakan begini saudara sekalian ya. Seperti saya analisis, yang namanya demo, kerusuhan demo itu disebabkan oleh konflik elit ya, dan kemudian massa yang seperti jerami kering. Konflik elit itu bisa elit dalam pemerintahan maupun elit di luar pemerintahan yang ada hubungannya dengan pemerintahan. Sementara massa yang kering ini yang mudah dipakai oleh siapa saja. Siapa saja yang bermain di wilayah itu. Nah, dalam kasus Ferry Irwandi ini, saya tidak tahu apa kesalahan Ferry Irwandi, ya. Tetapi yang patut
kita garis bawahi adalah suara kritis dari Ferry Irwandi yang sampai mengungkap bagaimana kasus ini bermula dari akun-akun yang terasosiasi dengan kekuatan geng Solo yang kemudian dikatakannya sebagai awal mula. Ya. Nah, halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik untuk kita bahas bagaimana kalau kita melihat Ferry Irwandi, teman-teman, seorang YouTuber, influencer yang juga CEO Malaka Project ya, yang baru-baru ini viral lantaran setelah demo 25 hingga 29 atau 30 Agustus ya, beliau itu membongkar siapa sebenarnya dalang dibalik kerusuhan atau demo yang terjadi selama ini. Dan Ferry Irwandi ini ya beberapa kali mengungkapkan clue-nya di media sosialnya dia, kemudian dia diundang di acara televisi teman-teman, bahkan podcast. Kemudian yang menghebohkan saat ini adalah ketika ia dilaporkan oleh institusi tentara ya, TNI, ya belum dilaporkan teman-teman, masih konsultasi tentang kasus hukumnya ya. Jadi ada seorang jenderal yang ya konsultasi dengan pihak kepolisian. Dan ini menjadi perdebatan yang panas ya di media sosial hingga televisi saat ini. Kenapa? Karena Ferry Irwandi ini adalah warga sipil, ya, sedangkan yang ingin melaporkannya ini adalah institusi, teman-teman. Nah, kemudian Ferry Irwandi juga mengatakan di media sosialnya, di YouTube-nya mengatakan bahwa ia tidak akan kabur ya, ia akan hadapi jika ini memang tuntutan untuk dirinya, teman-teman. Ini menarik ya, banyak sekali yang membela Ferry Irwandi karena dianggap tidak melakukan kriminal apapun ya. Itu hanya pengungkapan tentang pandangan sejarah yang dia ketahui saja. Ya, bagaimana menurut kalian?